Negara Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau yang besar dan yang kecil, 270 juta jiwa, 700 bahasa, dan 1.300 suku bangsa. Indonesia itu begitu kayanya, dari ujung ke ujung. Betapa banyak hasil-hasil bumi, pertambangan, itu yang ada di bumi, tapi manusianya pun sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya. Salam sahabat-sahabat Ikat Paudi dimanapun berada, dan para guru pendidik PAUD dimanapun berada. Selamat datang di acara Ngopi atau Ngobrol Pintar bersama Ikat Paudi. Perkenalkan, saya Darlinda Suri. Tema hari ini adalah strategi guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan multikultural merupakan alternatif pendidikan yang perlu dikembangkan sebagai model pendidikan di Indonesia. Hal ini mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai jenis bangsa, etnis, agama, budaya, heterogen dengan beragam tradisi dan kebudayaan. Selanjutnya, mengapa multikultural ini di Indonesia? Nah, masyarakat Indonesia itu tidak ingin kesenjangan yang sewenang-wenang atas hak setiap orang. Nah, multikultural juga memberikan perlawanan kepada sifat fanatisme yang mengarahkan kepada kekerasan. Nah, selanjutnya juga bahwa multikultural ini berikan nilai kemanusiaan, sosial, dan spiritual. Nah, timbul kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih ada multikultural ini? Nah, multikultural ini terjadi karena geografis negara Indonesia. Negara Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau yang besar dan yang kecil, 270 juta jiwa, 700 bahasa, dan 1.300 suku bangsa. Nah, kalau kita lihat ini luar biasa besarnya. Nah, inilah yang menjadikan bermacam-macam heterogen. Oleh sebab itu, perlu sejak dini kita mengajak kepada anak-anak kita untuk mengetahui berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama yang berada di Indonesia ini. Nah, ada baiknya kita lihat dulu yuk peta Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Jadi bagaimana pendidikan multikultural ini? Ini ada kesesuaian tertuang di dalam falsafah negara kita, dalam semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa walaupun kita berbeda-beda, dari ras yang berbeda, budaya yang berbeda, tetapi kita tetap satu. Rekan-rekan sekalian, para pendidik PAUD, tadi sudah kita katakan bahwa perlu sejak dini kita memberikan pendidikan multikultural ini kepada anak-anak kita, supaya anak-anak bisa menghargai. Mereka tahu bahwa bermacam-macam suku, adat istiadat, agama yang ada di Indonesia ini.
Nah, hal ini penting kita berikan kepada anak-anak kita supaya untuk mencegah disintegrasi bangsa. Karena bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang majemuk. Nah, tapi kemajemukan ini memberikan kita suatu keindahan, memberi warna yang berbeda, dan menjadikan keindahan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk mengajarkan pendidikan multikultural ini mempunyai strategi, guru mempunyai strategi di dalam mengajarkan pendidikan multikultural ini. Yang pasti, guru harus mempunyai visi, harus mempunyai tujuan yang jelas untuk bagaimana mengimplementasikan pendidikan ini kepada anak-anak kita di usia dini ini. Nah, di sini ada 4 strategi yang sebaiknya dilakukan di dalam kita mengajarkan pendidikan multikultural pada anak usia dini. Yang pertama itu adalah strategi kontribusi. Nah, pada strategi kontribusi, guru diharapkan dapat mengajak anak-anak ini melihat, membaca buku perpustakaan yang berisi tentang macam-macam keindahan, tentang budaya di Indonesia ini. Kita silakan anak-anak untuk memilih buku-buku yang bertemakan budaya atau yang beragama. Selain itu juga, guru juga bisa memutarkan video tentang keindahan alam Indonesia. Bagaimana pulau-pulau mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, dari Sabang sampai Merauke. Guru memutarkan video-video ini kepada anak-anak sehingga anak diharapkan mempunyai rasa bangga terhadap tanah airnya. Dan anak-anak juga mengetahui bahwa ada perbedaan adat istiadat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tuhan sayang di Ekam, maju Ekam andai apa. Tuhan sayang di Ekam, segala mau jamu Ekam. Nah, bisa juga dengan anak-anak kita berikan bermain peran. Bagaimana memerankan suatu adat istiadat, misalnya kita lihat di satu provinsi, misalnya di Provinsi Lampung, itu bagaimana adat istiadat yang berada di sana. Mungkin kalau di sana itu makannya lesehan ya, di bawah. Nah, itu yang perlu kita berikan. Yang kedua, strategi pengayaan. Nah, di dalam strategi pengayaan ini, pembelajaran tambahan itu diharapkan diberikan oleh para guru. Seperti misalnya kita mengekspresikan pemahaman, ya, jadi pengayaan dilakukan melalui tugas belajar misalnya. Guru memberikan tugas belajar individu, tugas belajar kelompok. Sudah nonton video ya, sekarang Bunda mau kasih tugas. Ya, mau dikasih tugas nggak? Mana krayonnya? Nah, di bukunya ini ada gambar ondel-ondel ya. Ondel-ondel dari Jakarta. Nah, di sini sangat penting guru memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah yang biasa guru berikan itu strategi pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif ini menuntut perubahan cara berpikir pada anak usia dini. Nah, ini biasanya perubahan pola berpikir ini setelah terjadi adanya interaksi proses sosial di sini. Bagaimana misalnya seorang anak berhubungan, berteman dengan kawannya yang lain yang mempunyai perbedaan budaya. Sehingga mereka bisa mengapresiasi perbedaan di antara teman-teman mereka itu.
Sehingga mereka berpikir bahwa perbedaan itu sangat indah. Aku Gwen dari Sumatera. Aku Saka dari Kalimantan. Walaupun kita berbeda, tetap bersatu. Satu. Aku Arifah dari Irian Jaya. Dari Sulawesi. Aku Farida Jawa. Antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi di dalam pelajaran transformatif ini diharapkan guru dapat merubah pola pikir siswa ini. Nah, yang terakhir itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini memahami suatu masalah secara mendalam dan mencarikan solusi bagaimana suatu masalah itu bisa dipecahkan. Misalnya begini, guru memberikan suatu permasalahan, memang guru sudah mempunyai suatu permasalahan yang ini nanti yang akan kita pecahkan. Tetapi demikian, guru memberikan kepada siswa permasalahan ini sehingga siswa bisa memilih permasalahan mana yang akan mereka pecahkan. Boleh nggak kita berantem ya? Oke, Boleh. Nggak boleh. Boleh nggak kita berantem? Nggak boleh. Kenapa? Soalnya kita harus bersatu-satu. Tetap Satu. Oke, tepuk tangan semua. Iya. Terima kasih ya. Jadi di sini guru memberikan suatu kebebasan pada siswa untuk memilih permasalahan mana yang akan dipecahkan. Nah, itu yang sangat penting bagi kita saat itu, bukan yang dilakukan siswa saat itu, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana siswa itu memikirkan sesuatu tentang permasalahan. Baik, itu saja cukup mengenai strategi guru dalam mengimplementasikan multikultural untuk anak usia dini. Anak-anak kita menjadi anak-anak Indonesia yang berbahagia, saling menghargai, dan kita tetap bersatu dalam bentuk apapun. Mbak Linda, apa kabar? Hai Mbak Yesi, kabar baik. Jadi aku juga pengen ikutan minum kopi nih, bentar Wah, ya, karena iya. ngobrol pintar kan seru sekali. Nih aku bawain oleh-oleh nih. Wah, indah sekali Mbak Yesi. Mbak Linda kan Iya. spesialisasinya dan benar-benar punya banyak atensi dalam bidang multikultural, Iya. khususnya dari mulai anak usia dini. Iya. Jadi aku bawa ini. Ini apa coba tebak? Ini dari China. Ini dari Gerabah. Dari Gerabah, Ini ya? saya dapat Oh, dari iya. rekan saya ketika saya pergi ke Purwakarta. Oh, Ini adalah penari nih. Jadi Oh, iya. ini biasa dibeli oleh turis buat oleh-oleh kalau mereka pulang. Indah ke Jogja. sekali. Iya. Iya, betapa bangganya kita ya punya Iya. begitu banyak kekayaan. di Indonesia. Kekayaan. Nah, Mbak Linda, aku tadi kan agak sedikit dengar tuh lagi ngobrolin apa. Aku juga bikin sharing pengalaman aku, boleh nggak? Boleh. Pada ahlinya nih Mbak Linda ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dipikir-pikir ya, Indonesia itu begitu kayanya. Dari ujung ke ujung, betapa banyak hasil-hasil bumi, pertambangan, itu yang ada di buminya. Tapi manusianya pun sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena dengan aneka bahasa, bayangkan bahasa aja berapa banyak itu 700. bahasa. 700 bahasa. Terus tari-tarian, Iya, musik. candi-candi Borobudur yang dibikin oleh orang Indonesia. Belum lagi itu tuh apa namanya, mereka ini kan anak-anak muda sekarang seni peran, ya kan? Itu semua kekayaan Indonesia. Kekayaan. Berbagai macam. Dan saya kadang-kadang kalau ngelihat ya, Indonesia ini luar biasanya ada di dua dunia kakinya. Iya. Yang satu kalau kita lihat gedung-gedung tinggi, kita udah hidup di era modern. Tapi satu lagi, kita masih mempunyai banyak kekayaan-kekayaan sifat tradisional sekali. Iya. Dan itu tentunya menjadi satu kekayaan kalau kita bisa memakai kacamata kita dengan sudut pandang sebagai hal yang sangat apa ya? Sangat indah. Sangat indah gitu, sangat penuh dengan kekaguman ya. kekaguman heterogen. Iya, Iya. betul. Dan ada lagi nih Mbak Linda, jadi di Indonesia ini sejak zaman dahulu kala ketika datangnya nenek moyang kita masuk ke Indonesia dan lain-lain,
dan Iya. kemudian mereka dengan kehidupan seni pertunjukannya, di mana segala ritual itu bagian daripada kehidupan sehari-hari, Iya. ya kan? Dari mulai orang melahirkan sampai turun ke bumi, sampai Bumi kemudian sampai menikah menikah lagi, lagi. sampai punya anak dan sampai meninggalnya. Itu kan di Iya. seluruh Indonesia menjadi satu tradisi. Iya, Itu adat kekayaan. istiadat, ya Nah, kekayaan. ada lagi Mbak Linda, gimana dengan ini apa namanya masuknya budaya-budaya ketika zaman dahulu kala ke Indonesia dari luar, Iya, sehingga menjadi mix campur juga, iya, ya, dimulai dari masuknya orang-orang India ke iya Indonesia, ke Indonesia. masuknya dari Cina ke Indonesia, suku Iya, Arab ke iya, Indonesia, juga kita pernah sempat dijajah oleh di zaman kolonialisme dari Belanda. Belanda. Jadi itu kan masuk ke satu panci ibaratnya, Iya, mix mix sehingga semuanya. jadilah Indonesia ditambah dengan yang Iya, tradisionalnya asli, duduk asli. tambah kaya, jadi Nah, tambah beraneka macam. bayangkan, jadi kita nih kenapa kita Mbak Linda suka makan bakmi ayam? Oh iya, Nah, dari mana coba asalnya bakmi ayam? Jakarta, Bakmi itu yang bikin asalnya dari mana? Dari Cina kan? Cina. Iya. Nah, pernah makan selat Solo? Oh Selat Solo iya, itu sejenis kayak bistik gitu, itu juga ada pengaruh dari Belanda. Pernah makan apa lagi ya? Dimsum juga di Cina. dimsum, Kalau suka makanan India, kita tahu roti roti cane. canai. Nah, Iya, itu ada pengaruh-pengaruh dari itu semua menjadi mix menjadi budaya Indonesia iya, sebetulnya. Nah, tadi kembali ke anak usia dini, saya dengerin tuh semua ajaran ibu dosen ya, bahwa Indonesia iya, itu penting sekali mengenalkan multikulturalisme ini kepada anak-anak sejak usia dini, sejak iya, mereka masih kecil, sehingga mereka memandang itu bukan sebagai keanehan kalau lihat temannya berpakaian yang aneh, menurut pandangan dia merasa iya, seperti aneh atau berbahasa aneh, tapi justru ini menjadi suatu kekayaan. Saya tuh paling ini ya paling senang di Indonesia itu berbagai macam soto. iya. Bayangkan, soto aja ada banyak banget, soto ayam, soto Lamongan, soto apa lagi? Soto Soto Makassar. Makassar, soto Bandung. Nah, itu juga semua kekayaan. Nah, ini gimana ya? Kita penerapannya kira-kira apa sih tips Mbak Linda kalau untuk mengenalkan anak-anak dengan budaya kita secara konkret di rumah kita sendiri? Karena kan yang penonton kita ini banyak juga ibu-ibu yang gimana ya, mereka tidak hanya ingin menitipkan anaknya saja di PAUD, tapi juga ingin partisipasi supaya rumah itu menjadi tempat belajar juga. Bahkan yang paling utama, karena anak itu lahir dalam keluarga itu, bertemu dengan ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, sehingga kita semua mau partisipasi. Gimana nih untuk membawa anak-anak kita sejak usia dini bisa mencintai, menghargai perbedaan, khususnya karena kita tinggal di negara yang sangat beragam ini. Ya, ini peran orang tua ya, orang tua, peran guru. Nah, ini kita mengajak anak-anak ini saling menghargai. Nah, ini harus berinteraksi sosial. Harus berinteraksi sosial. Karena dengan berinteraksi sosial itu dapat merubah pola pikir anak-anak ini. Betapa kayanya budaya kita. Mereka bisa melihat bermacam-macam adat istiadat. Nah, dengan begini bisa merubah suatu pemikiran anak-anak ini sehingga mereka akan bangga dengan keberagaman di Indonesia ini. Jadi bersatu di dalam Sehingga perbedaan. bersatu dalam perbedaan. Perbedaan itu Iya. bukan menjadi permusuhan, Bukan, justru tapi saling menghargai, indah. menjadi kekuatan. Iya, jadi mereka merasa, oh ini indah sekali karena bermacam-macam ya. Oh ini kawanku yang A ini begini, yang B begini, C begini, sehingga ini merupakan suatu kekayaan. Jadi bukan merupakan suatu perbedaan gitu. Ya, nah, ingat gak zaman dulu itu saya tuh sering loh ikut karnaval. Pernah nggak Mbak? Oh iya, Kita berpakaian Hari daerah, Kartini ya. ya. Terus berjalan bersama. Berjalan. Jadi itu seharusnya kita lakukan lebih sering. Jadi anak-anak, tapi mungkin dibilang begini, oke, sekarang pakai baju adat yang bukan dari daerah asalmu. Jadi Iya. dia harus nyobain, misalnya dari suku Jawa dia pakai baju Sunda. Pakai Sunda. Atau Sunda pakai baju Makassar. Pakai gitu baju ya. dari Sumatera ya, dari daerah Padang, dari daerah Lampung. Ngomong ini baju bagus juga. Ini Iya, dari budaya mana Lampung ini? nih. Coba berdiri dong, kasih lihat dong. Nah, nih, Ini dari nih, mana ini? dari Lampung nih. Ya, jadi kerajinan orang Lampung. Nah, terus juga empek-empek Lampung. Oh tadi iya, saya udah nyobain pempek pempeknya, enak Lampung. banget. Ya itu merupakan suatu apa ya, keindahan makanan khas ya daerah. Sebenarnya Mbak Linda ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau anak usia dini itu mengenal, memahami multikultural, itu bisa menjadi sumber kekayaan kita dalam hal menjual wisata kita ke luar negeri loh. Oh Jadi iya, kan anak-anak itu harus mengenal entrepreneurship, apa sih wira swasta dari sejak usia dini. iya, Jadi kalau dia memahamin, dia bisa membuat hal-hal yang
bisa Indonesia lebih dikenal di luar negeri. Contohnya nih, kita tahu ada wayang kulit kan, Iya. wayang kulit, wayang golek. Orang kalau mau Iya. nonton kemana biasanya? Kalau nonton wayang kulit, wayang golek. Eh, kalau ada hajatan biasanya di situ. Nah, tapi Ada nunggu, hajatan ya. benar. Tapi nunggu hajatan kalau diundang. Kalau Ya, kalau diundang. nggak diundang gimana? Terus yang misalnya tinggal di luar negeri lah, di Eropa, di Amerika, di manapun kan dia nggak bisa dong nonton ke sini tiketnya udah berapa. Tapi Iya. kalau kita punya misalnya digitalisasi, Iya, iya. apa namanya wayang kulit, wayang golek atau apapun, jadi bisa dengan YouTube aja bisa nonton. Nah, Itu kan iya. bisa nanti bisa dibikin oleh anak-anak kita, tapi pasti harus mulai dari usia dini. Betul. Jadi media di dalam kita mengajarkan multikultural ini sangat penting ya. Jadi metode dalam penyampaian, jadi media pembelajaran ini seperti yang tadi Mbak Yesi katakan tadi ya. Jadi kita bisa lewat metode digitalisasi ya, misalnya tarian, lagu anak-anak dari berbagai macam daerah, sehingga dari daerah yang satu dengan daerah yang lain tuh saling mengenal. Oh, ini jadi perbedaannya. Atau bisa juga Gitu. kita bikin sebagai kurikulum juga tambahan, Iya. bahwa multikultural dimasukkan juga sebagai kurikulum ya. Iya, jadi memang begitu Mbak Yesi. Jadi diharapkan, tapi di sini juga yang sangat kita pentingkan adalah gurunya. Bagaimana strategi guru ini? Guru tuh harus mempunyai visi ya, harus mempunyai visi, harus mempunyai tujuan yang jelas di dalam dia mengimplementasikan pendidikan multikultural ini. Sehingga guru ini dia harus mempunyai strategi. Bagaimana sih caranya supaya pendidikan multikultural ini bisa diterima oleh anak-anak, sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu keindahan, bukan menjadi suatu perbedaan gitu. Tahu nggak saudara teman-temanku, kenapa pada saat ini aku tuh ngajakin Mbak Linda tolong pakai baju tradisional. Karena dengan kita memakai baju tradisional, ini kan tenunannya ini bagus banget nih, Iya. warna emas segala macam ini nggak gampang bikin kayak gini. Iya. Ini kenapa? Agar kalau bisa setiap presentasi di kelas atau pada hari tertentu anak-anak kita memakai baju daerah misalnya. Iya. Jadi mereka jadi bisa lebih memahami satu sama lain. Nanti pada suatu waktu bukan saja baju daerah di Indonesia, tapi baju internasional. Sehingga kita sebagai makhluk di bumi ini Iya. hidup bersama dalam dunia ini juga bisa saling menghargai dengan bangsa-bangsa Bangsa dan yang adat lain. istiadat yang lain. Iya, iya benar Mbak Yesi. Ya Apalagi seperti, Mbak kira-kira yang mau dibagi? ya seperti misalnya, saya kira guru guru para pendidik PAUD ini perlu tadi seperti kata Mbak Yesi memasukkan kurikulum multikultural ini ke dalam proses pembelajaran, karena dari sinilah dimulai dari usia dini inilah anak-anak menghargai kebersamaan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau ini untuk kita mencegah disintegrasi bangsa Indonesia ini, karena kita ini suatu bangsa yang besar, heterogen ya, segala macam budaya, bahasa, agama. Nah, ini supaya kita tetap bersatu. Jadi Walaupun kita ingat berbeda. nih, ada lagunya nih. Iya. Satu Nusa, nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua yang sudah menonton konten ini tentang multikultural, semoga ikut berbahagia bersama kami. Dan Mbak Linda mau menyampaikan kata penutup? Ya baiklah, rekan-rekan Ikat Paudi se-Indonesia dan para guru di PAUD se-Indonesia, terima kasih sudah mengikuti tema pada hari ini mengenai strategi bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan multikultural untuk anak usia dini. Dan kalau suka konten ini jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe. subscribe. Juga jangan lupa bantu share iya. sebanyak-banyaknya kepada semua teman-teman kita agar bisa mengikuti tema kali ini dan tema-tema Iya, berikutnya yang tidak berikutnya. kalah menariknya selalu ada di
YouTube channel Ikat Paudi. dengan ngopi atau ngobrol, Ngobrol pintar. pintar. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbahati untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.